Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat yang berjudul epistemologi. Sebelum saya masuki materinya, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Yeni Hamalia Putri, NIM 2105066. Baik, saya ingin memasuki materinya. Apa itu epistemologi? Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang sering juga disebut dengan teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara epistemologis, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani epistemen yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, susunan, metode, atau validitas atau sahnya ilmu pengetahuan. Banyak pertanyaan-pertanyaan secara umum yang ingin dijawab melalui epistemologi ini adalah pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan bagaimana proses manusia bisa mendapatkan pengetahuan atau bagaimana manusia menjadi tahu. Jika kita gunakan cabang ini untuk mengkaji ilmu pengetahuan, dari sini diharapkan bisa didapatkan pengetahuan tentang bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan dikembangkan melalui metode ilmiah. Sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Syarat-syarat atau kriteria apakah yang harus dipenuhi mendapatkan sifat pengetahuan ilmiah, dan ukuran-ukuran apa yang digunakan sehingga manusia mengetahui bagaimana suatu ilmu pengetahuan itu dikatakan benar. Jadi intinya, definisi epistemologi itu dari cabang filsafat yang mempelajari asal mula, yaitu artinya ilmu pengetahuan. Baik, saya akan memasuki materi kedua, metode dalam pengetahuan ilmiah. Untuk menyebut suatu atau kesatuan pengetahuan sebagai ilmu dibutuhkan persyaratan tentu, karena secara epistemologi, ilmu merupakan sebagian dari pengetahuan yang memiliki persyaratan metodologis tertentu, yaitu disusun dengan cara-cara atau prosedur metode ilmiah tertentu agar ilmu memiliki paradigma disusun dengan keilmuan yang telah diakui masyarakat keilmuan tertentu pula. Dengan demikian, epistemologi menjadi dasar pijakan dalam memberikan legitimasi bagi suatu ilmu pengetahuan untuk diakui sebagai disiplinnya ilmu dan menentukan keabsahannya. Pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan khususnya merupakan produk dari suatu proses. Proses merupakan tempat yang penting karena menentukan kualitas dari jaminan kualitas untuk suatu produk. Bahkan metode menjadi jaminan legitimasi suatu produk. Oleh karena itu, metode juga menjadi alat atau wahana pertanggungjawaban dan penilaian. Oleh karena itu, metode ilmiah dalam menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sangat penting. Artinya, metode ilmiah adalah cara atau jalan yang harus dilalui oleh ilmu dalam penelitian untuk memperoleh pengetahuan ilmiah baru. Yang ketiga adalah aliran-aliran dalam masalah pengetahuan. Yang pertama, realisme. Realisme berpandangan bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal. Mengapa demikian? Karena akal merupakan bahan lewat indera untuk kemudian diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Realisme mendasarkan metode deduksi, yaitu cara memperoleh kepastian langkah-langkah metodis yang tertitik tolak dari hal-hal bersifat umum, mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua, empirisme. Empirisme berpendirian bahwa suatu pengetahuan diperoleh lewat indera,
Mengapa demikian? Karena indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata untuk kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Dan yang ketiga, realisme. Realisme adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek pengetahuan yang diketahui adalah nyata dalam diri sendiri, karena objek-objek tersebut tidak tergantung adanya pada yang mengetahui atau tidak tergantung pada pemikiran. Dan yang keempat, kritisisme. Kritisisme adalah aliran yang berusaha menjawab persoalan pengetahuan dengan tokohnya Immanuel Kant. Titik tolak Kant adalah ruang dan waktu sebagai dua bentuk pengamatan. Akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari indera sebagai empiri ekstern dan dari pengalaman sebagai empiri intern. Dan itu adalah aliran-alirannya. Dan yang keempat adalah sumber pengetahuan. Eksistensi manusia sangat dibatasi oleh ruang waktu dan syarat-syarat lain yang dibawa oleh kodratnya. Pada suatu waktu, seorang manusia tidak dapat secara fisik hadir dalam dua tempat yang agak berjauhan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tempat lain keakraban tidak dapat kita saksikan karena kondisi-kondisi tertentu menghalang-halangi kita. Bahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi secara serempak di tempat tinggal kita sendiri tidak dapat dua-duanya kita kunjungi secara sama-sama. Bersama-sama maksudnya. Dan akan tetapi dengan cara-cara tertentu manusia melampaui batas ruang, waktu, dan syarat-syarat yang lainnya. Oleh karena itu, melalui penalaran rasional akan mendapatkan bermacam-macam pengetahuan mengenai suatu objek tertentu tanpa adanya suatu konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Pengetahuan yang sumber dari pemikiran rasional semacam ini cenderung bersifat solistik, hanya benar kerangka pemikiran tertentu yang berbeda dalam benak orang yang berpikir tersebut dan bersifat subjektif. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan jika ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangnya datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.